Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Si Hao kembali ke desa, semua orang merasa sangat senang. Ini terlalu hebat. Paman kecil Si Hao kembali dengan selamat. Semua orang tersenyum. Orang tuamu baru saja pergi, kata kepala Si Yunfeng. Ayah dan ibumu dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Ini disebabkan oleh kamu membantai para dewa. Orang tuamu sangat khawatir padamu. Si Hao mengatur napasnya. Dia makan beberapa batang obat spiritual. Dia kemudian melepaskan napas lega. Anakku, jangan pergi lagi. Ini benar-benar membuat kami gelisah, beberapa tetua berkata sambil menarik-narik tangan Si Hao. Ketika dia melihat teman masa kecilnya yang telah tumbuh dewasa dan kemudian melihat para senior ini, Si Hao tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan kotak perunggu berharga dan melepaskan tubuh kedua Yue Chan. Yue Chan tercengang. Apa yang akan dilakukan Si Hao? Segera setelah itu, dia belajar beberapa hal dari desa dan menjadi sangat terkejut. Dia sebenarnya membantai dewa. Jelas bahwa dia masih memiliki satu pertarungan terakhir. Kali ini, hidup dan mati sulit untuk dikatakan. Apakah kamu benar-benar akan pergi dan bertarung? Yue Chan bertanya. Si Hao tidak memperhatikannya. Dia memanggil King Feng dan memberitahunya tentang beberapa tempat khusus di alam bawah yang mungkin mengandung peluang alam yang besar. Kakak kecil, jangan pergi lagi. King Feng meneteskan air mata. Dia tahu bahwa dewa terakhir ini adalah yang paling kuat dan tak tertandingi. Jika Si Hao pergi dan melawannya secara langsung, kemungkinan besar dia akan mati. Jangan pergi, tidak ada cara untuk memenangkan dewa terakhir. Kamu bukan lawannya. Hairi Bol juga menghela nafas dan berkata. Jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan pergi. Kata Si Hao. Siapa yang tidak menghargai hidup mereka sendiri dan tidak peduli dengan kematian? Paman kecil, kamu jangan pergi lagi. Pergilah bersama kami ke pegunungan, sekelompok anak berteriak dengan berisik. Baiklah, aku akan pergi dengan kalian. Dalam beberapa hari, Si Hao menjelajahi pegunungan bersama mereka, meninggalkan banyak tangis kegembiraan dan tawa. Dunia luar tidak tenang sama sekali. Dunia marah terhadap 7 dewa. Mereka berharap Si Hao bisa membunuh dewa terakhir. Si Hao meninggalkan desa dan kembali ke desa batu. Ini adalah lokasi lama desa batu. Sekelompok anak-anak semua penasaran. Ada sesuatu di bawah sana. Big Peng menukik ke bawah. Kerangka besar muncul yang berkilau dengan kilau emas ungu. Ini adalah kerangka surgawi. Semua orang tercengang. Dewa Willow berakar di sini sebelumnya, menggunakan tulang surgawi untuk memulihkan sedikit kekuatan surgawi. Itu sebabnya ia bisa bertahan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu sedikit tentang ini. Kaisar kupu-kupu menari ringan di udara. Itu membawa butiran emas ungu dan terbang ke rambut Si Hao. Apa ini? Si Hao meletakkannya di telapak tangannya. Itu adalah batu seukuran kuku yang menyerupai sepotong emas ungu. Batu pemogokan surgawi berjuang bebas dengan suara Ao dan mulai bertarung dengan Kaisar kupu-kupu. Berhentilah memperebutkannya. Si Hao menghentikan mereka. Kemudian, baik batu dan kupu-kupu itu masuk ke dalam lubang raksasa bersama-sama. Mereka semua memasuki kerangka besar itu untuk mencari-cari. King Feng, Ermeng, dan yang lainnya semua penasaran. Mereka berkumpul untuk melihat-lihat. Mereka bergegas menuruni lembah untuk melihat-lihat. Ini adalah dewa. Si Hao dan yang lainnya juga muncul di dasar lembah, mengelilingi kerangka besar saat mereka melihat sekeliling. Tiba-tiba masih ada energi yang beriak. Tepatnya jenis batu apa itu? Si Hao bertanya pada batu pemukul surgawi. Ini adalah kristal surgawi yang hanya dapat tumbuh pada tingkat dewa tertinggi, batu pemogokan surgawi berkata sambil mengunyahnya. Sayang sekali bahwa sisanya adalah sisa-sisa kekuatan surgawi mereka tidak murni. Energi surgawi yang dikandung benda ini sebenarnya cukup menakutkan. Jika bisa dimanfaatkan, itu mungkin bisa diubah menjadi senjata pembunuh yang kuat, kata batu pemogokan surgawi. Bisakah kamu memperbaikinya menjadi senjata yang kuat? Berikan kepada kakak kecil untuk digunakan,
kata King Feng karena khawatir pada Si Hao. Saya justru berpikir untuk melakukan sesuatu dengan semua ini. Biarkan aku memikirkannya sebentar, kata batu pemogokan surgawi. Pertempuran terakhir tidak bisa dihindari. Itulah mengapa Si Hao mengunjungi kembali tempat ini untuk mengingat kenangan indahnya di masa lalu karena takut dia tidak akan pernah bisa melihat hal-hal ini lagi. Akhirnya, mereka membawa kerangka ungu besar itu kembali ke desa batu. Beberapa hari kemudian, di ibu kota negara batu, seorang lelaki tua berjalan agak lambat. Dia mengenakan jubah kuno, kulitnya keriput, dan rambutnya berwarna keabu-abuan. Segera setelah itu, dia muncul di istana kekaisaran, segera meninggalkan sekelompok penjaga kekaisaran yang terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana dia memasuki tempat ini. Dia tidak membunuh siapapun dan hanya berkata, "Di mana kaisar manusiamu? Saya ingin bertemu dengannya untuk membahas beberapa hal. Jangan gugup, saya tidak akan mengambil tindakan. Saya datang ke sini dengan itikat baik dan ingin bertemu kaisar batu Anda." Dia tersenyum saat dia berbicara, mengungkapkan ekspresi lembut. "Yang mulia telah pergi. Bahkan aku tidak tahu di mana dia sekarang." Peng Nain dengan paksa menenangkan dirinya dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu aku akan menunggunya di Stone Capital." Sosok sesepuh menjadi tidak jelas, menghilang ke udara tipis. Desa Batu. Si Hao melangkah ke altar. Saat ini, semua orang di desa ada di sini. "Nak, lindungi tubuhmu dan jangan mati. Hidup lebih penting dari apapun." Seorang tetua klan berkata, "Paman kecil Hao, kami menunggumu. Kamu bilang kamu akan membawa kami untuk mencuri dari sarang Peng bersayap emas yang hebat, jadi kamu pasti harus kembali hidup-hidup." Seorang anak mengusap air mata yang menggenang di matanya. Si Hao tidak ingin melihat adegan semacam ini. Dia langsung mengaktifkan lorong dan menghilang di dalam. "Yang mulia," seorang penjaga kekaisaran berteriak ketakutan. Begitu Si Hao berjalan turun dari altar istana kekaisaran, dia merasakan energi yang kuat. Ada seorang penatua dengan api surgawi emas yang berdenyut-denyut di permukaan tubuhnya yang bersinar seperti matahari keemasan yang besar. Dia saat ini sedang minum sendirian. "Kaisar Batu, suatu kehormatan bertemu denganmu akhirnya." Penatua itu tersenyum dan menenggak segelas anggur. Dengan lambaian tangan Si Hao, sebotol anggur dan gelas muncul di tangannya. "Bukankah lebih baik minum bersama? Bagaimana menurutmu?" Penatua berdiri sambil membawa senyum hangat. "Jarak membawa kesan yang baik." Si Hao menjawab. "Kaisar Batu, tidak perlu bertindak begitu hati-hati. Pertemuan di antara kita mungkin belum tentu menjadi pertemuan antara hidup dan mati," kata sesepuh. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Huang Yu dari Istana Abadi. "Saya juga tidak ingin ada konflik dan berharap semuanya bisa diselesaikan dengan hubungan damai." Si Hao mengangguk dan berkata, "Teman kecil, apakah kamu bersedia memasuki Istana Abadiku?" Penatua bertanya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa penatua ini akan mengatakan hal seperti itu. "Teman kecil, mungkin Anda tidak tahu banyak tentang istana abadi saya. Jika Anda bergabung, itu pasti tidak akan membawa aib atau penghinaan pada bakat dan status alami Anda." Penatua tersenyum dan memberikan pengantar sederhana. "Hubungan seperti apa yang kalian semua miliki dengan istana tertinggi?" Si Hao bertanya. "Haha," penatua itu terkekeh. Akhirnya, dia mengatakan satu kata. "Musuh." Si Hao tercengang. Itu benar-benar tidak terduga. Istana tertinggi juga berada di alam yang lebih tinggi, hanya saja, setelah jatuh dalam kekalahan bertahun-tahun yang lalu, mereka melarikan diri ke alam bawah. Penatua itu tersenyum. Si Hao tercengang. Ini benar-benar sulit dipercaya. Saya sebelumnya pernah mendengar bahwa teman kecil itu mengaku sebagai satu-satunya pewaris istana tertinggi. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Penatua itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Si Hao terkejut. Mungkinkah tetua mengatakan semua ini untuk melihat apakah dia benar-benar murid dari istana tertinggi? Jika itu masalahnya, dia secara alami tidak akan bergabung dengan istana abadi.
Aku memang ingin mendapatkan bagian tapi sayangnya kesempatan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Dia menggelengkan kepalanya. Peluang selalu datang secara tidak sengaja. Dengan bakat alami teman kecil, saya tidak ingin ada hari ketika Anda menjadi pewaris istana tertinggi dan dengan demikian menentang istana abadi saya. Penatua terus tampak agak baik. Penatua bercanda. Si Hao menatapnya. Dirimu yang terhormat berasal dari istana abadi, tempat dengan sejarah yang luar biasa dan pengaruh yang besar. Sementara itu, para jenius di alam yang lebih tinggi muncul dalam jumlah besar, jadi bagaimana orang seperti saya bisa membandingkannya? Kata si Hao. Hanya ada 4 individu hebat di istana abadi, jadi aku bisa dihitung sebagai apa? Saya hanya seorang pelayan tua, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu anggota istana abadi? Kata sesepuh Huang Yu. Saya mendengar diri Anda yang terhormat mengundang saya ke istana abadi sekarang, jadi bagaimana Anda bisa bertindak begitu sederhana sekarang? Si Hao semakin yakin bahwa yang lebih tua sedang mengujinya. Huang Yu tertawa. Saya orang yang kurang disiplin. Jika saya memasuki istana abadi, kemungkinan besar saya akan melanggar peraturan mereka berkali-kali. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan. Jika saya membuat laporan, meskipun mungkin belum tentu berhasil, ada peluang untuk berhasil. Teman kecil, apakah kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Huang Yu bertanya. Saya harus membiarkan kesempatan ini berlalu. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai di alam bawah, kata si Hao. Apa yang benar-benar diinginkan oleh dirimu yang terhormat dengan mencariku? Si Hao bertanya. Penatua itu berkata, tentu saja interaksi damai. Saya juga tidak ingin mengangkat senjata. Saya punya 3 syarat. Selama Anda setuju dengan mereka, Anda akan bertindak sebagai kaisar manusia. Tolong bicara. Si Hao tahu bahwa dia tidak mungkin datang ke sini tanpa alasan. Yang pertama adalah bahwa bentuk asli saya adalah burung surgawi, jadi saya ingin melihat teknik Kun Peng Anda untuk meningkatkan dao saya. Wajah Huang Yu membawa senyum saat dia berbicara tentang kondisi pertama. Terus, si Hao tetap tenang dan tenang. Kedua, aku ingin melihat makhluk tertinggimu. Yakinlah, saya tidak akan merusaknya dan hanya ingin melihatnya di tubuh fisik. Senyum Huang Yu sangat lembut. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan tenang menatapnya. Yang ketiga adalah bahwa saya akan menyegel Anda selama 100 tahun, menjaga kultivasi Anda di alam makhluk tertinggi dan mencegah Anda menerobos lebih jauh, kata Huang Yu. Dia menahan senyumnya dan menjelaskan lebih lanjut, berkata, pertumbuhanmu terlalu cepat. Meskipun niat saya adalah untuk bergaul secara damai dengan Anda, setelah beberapa lusin tahun kemudian, Anda akan melampaui saya, sehingga tidak mungkin untuk hidup bersama secara harmonis. Kenapa kamu tidak langsung melenyapkanku? Setelah menyingkirkanku, itu akan menjadi akhir dari semua masalahmu. Mengapa mengalami begitu banyak masalah? Si Hao berkata dengan dingin. Kondisinya terlalu keras. Teman kecil, hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar bergaul dengan damai dan mencegah konflik. Aku menepati janjiku. Huang Yu tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak menghilang dengan senyum ini. Jika kita melakukan ini, kebebasan seperti apa yang bisa dikatakan untuk saya? Tubuhku yang sebenarnya ditekan oleh teknik berhargamu dan tidak dapat berkultivasi. Aku akan kehilangan semua kendali atas hidup dan mati. Bagaimana ini bisa dianggap hidup berdampingan secara damai? Teriak si Hao. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari pertempuran sengit. Percayalah, melakukan hal-hal dengan cara ini akan bermanfaat bagi saya dan Anda, kata Huang Yu. Saya tidak melihat bagaimana itu bermanfaat bagi saya. Wajah si Hao jatuh. Aku akan membantumu menyatukan 8 wilayah dan menjadikanmu kaisar dari semua alam bawah. Jutaan li penuh gunung dan sungai akan berada di bawah kendalimu. Penatua itu tersenyum. Api emas mulai melompat ke tubuhnya. Kemudian, si Hao dengan dingin bertanya. Kemudian, Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk mencari peluang alam besar dari alam bawah bersama-sama, misalnya, aula tertinggi yang Anda minati, kita bisa memasukinya bersama, kata sesepuh.
Itu karena kamu menginginkan darahku, kan? Wajah Si Hao menjadi semakin sedih. Dia belajar dari lautan kesadaran tiga dewa bahwa darah makhluk tertinggi khusus diperlukan untuk memasuki istana tertinggi. Semua kerutan di wajah Huang Yu menghilang, seolah-olah dia langsung menjadi lebih dari 10 tahun lebih muda. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya ketika dia berkata, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kamu meninggalkanku tanpa pilihan selain bertarung dengan kondisimu. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia mengangkat suaranya dan berkata, apakah Anda pikir saya akan pasrah pada nasib saya dan membiarkan Anda memanipulasi saya sesuai keinginan Anda? Anak muda, seseorang harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ada beberapa hal yang pernah dilakukan, tidak dapat dibatalkan. Kata tetua dengan tenang. Kamu memegang leherku dan siap untuk membantaiku, namun kamu masih menyuruhku untuk mempertimbangkan kembali. Jika posisi kita ditukar, pilihan seperti apa yang akan kamu buat? Teriak Si Hao. Ini adalah dunia di mana yang kuat memiliki hak untuk berbicara. Tidak banyak gunanya memikirkan situasi bagaimana jika. Biarkan saya menawarkan Anda sepotong nasihat. Jangan mencoba untuk bertarung, atau kamu tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Senyum Huang Yu tidak goyah sedikit pun, tetapi nada bicaranya menjadi jauh lebih berat. Kamu yakin pada dirimu sendiri? Si Hao berdiri. Meskipun ada lebih dari 20 li di antara mereka, dia masih memancarkan niat bertarung yang kuat. Saya sudah tua, jadi saya tidak lagi berani seperti sebelumnya. Saya mengunjungi paviliun surga mending, berkunjung ke Laut Utara, dan bahkan melakukan perjalanan di luar dunia makam barat, sebagai hasilnya memahami beberapa hal. Aku seharusnya bisa menangkapmu. Si Hao terdiam. Penatua ini benar-benar berhati-hati. Demi seorang kultivator kecil seperti dirinya, dia sebenarnya bijaksana, menyelidiki segalanya dengan hati-hati. Kamu adalah yang terkuat dari yang turun dari alam yang lebih tinggi. Si Hao bertanya. Ada beberapa yang lebih kuat dariku, tetapi mereka semua mati saat melintasi alam. Meskipun Master Sekte dari alam yang lebih tinggi berhasil menentang kehendak surga, sejauh mana upaya mereka masih terbatas, kata sesepuh. Namun, pada akhirnya, dia adalah individu paling kuat dari 7 yang selamat.